Gimana, sudah banyak dengar cerita tentang kebaikan orang Islam dari zaman ke zaman, apapun bentuknya, itu cermin dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Terus yang lain gimana? Ya sama, baik cerita tentang kebaikan orang non-Islam juga banyak. Contoh, ada cewek Nasrani dimaki-maki ya. Habis dimaki-maki, dia wajahnya datar aja, tenang gitu. Malah ini menunjukkan perilaku yang mulia, nggak ada itu rona dendam. Pokoknya, dulu ngelihatnya dari jauh ya nggak ngerti ini apa, dia lagi masalah apa kok sampai dimaki. Tapi keren itu, udah cantik, bening. Ya, itu Kristen. Hindu juga, orang Arab yang jadi turis ke Bali bilang, orang sana baik-baik kata dia gitu. Tuh keren nggak tuh? Pokoknya segala agama itu banyak kebaikan, contoh-contoh kebaikan itu banyak. Nah, gimana dengan Yahudi? Ya kalau di Yahudi ya pasti ada lah. Cuman kenapa ya, kalau udah denger Yahudi itu pasti alergi kayaknya, gitu ya? Atau gue banget salah persepsi. Ya Yahudi itu sekali lagi dua rupa, ada yang sifatnya pembangkang segala macam ya. Ada pula Yahudi jalur nabi-nabi Bani Israel, itu keren. Jadi istilah Yahudi ini jangan sampai tercemar gitu ya. Hanya karena ada oknum di dalamnya. Betapapun besar dianggap besar oknumnya, tetap Yahudi itu bukan istilah jahat ya. Ini ente main internet begini, siapa yang bikin internet ini? Termasuk juga Google itu manfaatnya terasa nggak selama ini? Ya gitu antara lain ya. Tapi gue banget mau cerita tentang sifat mereka yang keras, tapi ada juga unsur kelembutan gitu. Mereka emang ya kalau di Israel sana ya, secara umum itu orang Yahudi gampang meledak, gampang berargumen, gampang marah. Tidak seperti orang Palestina yang ramah segala macam gitu ya. Tapi di tengah kekerasan karakter orang Yahudi, ya sebagai contoh nih, kalau di internet ya, coba lihat ada followernya Netanyahu, itu bahasanya kasar banget itu. Ada orang India kan support Israel, India support Israel gitu ya. Langsung didamprat itu sama orang Yahudi. Kau, pokoknya menghina gitu ya. Menghina cara beragama orang Hindu itu. Terus jangan campuri kami. Ini urusan kami. Jadi istilahnya walaupun lu bela gue, lu nggak usah ikut-ikut lu gitu kan. Kasar kan, udah dibela kok malah mendamprat gitu. Nah, karakter kasar ini, karakter mereka begitu. Tapi kalau gue banget posting di sono, di akunnya Netanyahu dengan jauh lebih nyelekit gitu ya. Bukan support tapi nyelekit, super nyelekit. Tapi bahasanya bahasa yang sopan lah. Artinya nyelekit apa itu? Gue banget minta supaya Israel ya dibubarin. Itu nyelekit banget itu.
super nyelekit itu. Pride, kebanggaan nasionalisme mereka itu ditohok bener-bener itu. Belum lagi gue banget bilang, udah lu masuk Islam aja dah gitu ya. Itu juga nyelekit tuh, di mana pride Judaism ya. Tapi kok mereka nggak ngejawab sedikit pun, nggak debat sedikit pun gitu. Itu gue banget berkali-kali itu posting begitu. Lah sama yang ngebela itu ngedamprat, tapi sama yang menghantem ya. Gue banget tuh menghantem banget itu. Ya cuman bahasanya kan nggak ini ya, nggak kasar gitu. Tapi nyelekit itu. Nggak ada ya satupun yang ini, yang ngedebat gitu. Yang menyatakan penolakan apalagi memaki, nggak ada itu. Nah di sini gue banget melihat ini Yahudi ini kalau diempanin suatu wacana itu mereka seneng gitu loh. Itu kesimpulan gue banget begitu, karena mereka emang terbiasa dengan berwacana gitu, sampai-sampai lupa bahwa perilaku mereka itu dikutuk dunia itu. Nyaplok tanah Israel dikutuk dunia itu karena wacana mereka. Terlepas dari wacana itu disetir oleh rebainya secara tidak proporsional atau gimana, tapi mereka senang berwacana, senang ada suatu ide yang disodorkan. Jadi mereka kagak balas ngedamprat gue banget gitu. Nah ini ya, kalau kita lihat ya cara beragama mereka itu mungkin karena banyak nubuatan, banyak ya konsep di Bible itu kompleks ya. Beda Bible dengan Quran apa? Kalau Bible itu diungkap apa adanya, plek ya. Kalau di Quran kita harus menggali dulu, berjuang dulu, melihat ini akar katanya sebenarnya apa, terus kalau kita kaitkan dengan realita ini kemana arahnya. Jadi kesimpulan kita untuk suatu ayat Al-Quran itu lebih berat ketimbang kesimpulan untuk Bible. Bible itu diungkapin apa adanya, jadi ibarat makanan udah disediain itu di atas meja. Nah kalau kita kan harus nyari dulu, ke kebun dulu, terus motong ayam dulu gitu, baru jadi makanan. Jadi berat kalau kita pakai Al-Quran. Ya sama-sama inilah ada spesialnya masing-masing gitu kan. Yang satu disuguhi langsung dapat, yang satu harus no pain no gain gitu. Jadi ada perjuangan gitu. Ya sama-sama bagus gitu. Nah kalau Yahudi ini, mereka itu kalau melakukan sesuatu itu harus dilihat dari perspektif mereka tentang skenario. Jadi mereka memandang hidup ini kayak skenario. Oh, suatu saat kita akan begini, habis begini kita akan begitu. Tanpa mempedulikan bahwa begini dan begitunya itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan seperti kehancuran atau kekalahan. Itu mereka sami'na wa ata'na dengan nubuatan yang sudah dicanangkan oleh para nabi terdahulu. Umpamanya sekarang ini kan, ini kondisi Israel bakal hancur. Jadi Henry Kissinger itu gue banget lihat bukan sekedar asal cuap-cuap, itu dari Bible sendiri begitu, Taurat ya. Emang begitu. Jadi nanti Israel akan diserang sampai hancur. Kemudian nggak hancur banget, ada remnan-remnan atau sisa-sisa ya. Nah melihat nubuatan begitu, mereka percaya iya kita dalam posisi akan hancur. Maka kalau
ada kabar Naftali akan berperang lawan Iran, itu jangan dilihat dari geopolitik bahwa Iran harus dikalahkan, apa Iran itu punya senjata pemusnah massal maka harus dihentikan. Bukan begitu kalau gue banget lihat ya. Bukan begitu, tapi ini konteksnya udah deh, cepet-cepet deh, ini proses ini, skenario ini harus kita jalani deh. Kita nanti akan kalah, akan hancur, tinggal sisa-sisa. Nah, abis hancur lebur dengan sisa yang sedikit itu, baru itu ada cerita happy ending begitu. Jadi kalau mereka ini bawaannya panas, itu dalam rangka mempercepat proses. Itu rebel-rebel yang datang ke Netanyahu kan juga begitu. Gimana? Udah dilaksanakan belum? Saya lihat belum sempurna ini. Mesias belum datang ini. Terus Netanyahu juga agak kikuk juga. Ya saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi begitu, apa yang ada di kepala mereka ya itu. Jadi bukannya mereka ini apa ya, kemaruk dengan tanah segala macam, tapi secara antropologis bahwa mereka melakukan itu berdasarkan isi kepala mereka. Kalau orang luar bilang ini nggak masuk akal nih, orang gile ini, masa kisah yang beribu-ribu tahun dihidupkan terus harus merampas tanah segala macam. Itu dari luar begitu, iya. Tapi dari sisi mereka ya, analisa gue banget ya, sebagai bukan antropolog. Antropolog di Depak gue banget. Jadi bukan antropolog gitu kan, udah di Depak. Itu jadi secara perspektif mereka itu skenario ini harus dipercepat. Ini tahapnya udah sampai sini, ayo tahap berikutnya kita akan kalah. Mari kita kalah gitu kan. Maka mereka nyari keributan terus. Supaya apa? Supaya kalah. Nah, abis kalah itu baru ada happy ending, Mesias segala macem gitu kan. Begitu. Itu analisa gue banget. Boleh diterima, boleh tidak. Try this at home.